Nah, jadi di sini kita akan membuat seperti ini. Ya, ketika inputnya 0, 0, 0, dia akan jadi D. Kemudian ketika 1, dia akan menjadi I. Nah, kemudian nanti ketika 2, dia akan menjadi G, kemudian I, T, dan menjadi A. Digital. Dan L. Nah, seperti itu. Halo teman-teman. Di sini kita akan membuat kata digital dengan alfanumerik di multisim. Nah, alfanumerik itu apa? Alfanumerik itu ini, dia adalah suatu komponen di elektronika untuk menampilkan suatu huruf atau angka. Yang mana konsepnya nanti itu akan menyalakan salah satu garis atau beberapa untuk membentuk huruf atau angka yang kita inginkan. Jadi, ini ada garis ini itu berarti dia A, garis A. Kemudian B, C, dan sampai N. Jadi semisal kita mau membuat huruf L, maka yang perlu menyala adalah garis F, garis E, dan garis D. Kemudian kalau semisal ingin membuat huruf K, berarti yang harus menyala garis J, M, K, sama L, dan begitu seterusnya. Dan sekarang kita akan membuat kata digital. Langkah yang pertama yaitu dengan membuat tabel kebenaran terlebih dahulu. Kita harus menentukan berapa input yang akan dipakai. Karena ini ada 7 karakter, maka nanti akan mewakili 0 sampai 6. Nah, 0 sampai 6 itu butuh berapa bit? Butuh 3 kan? Makanya di sini ada 3 input. Jadi di inputnya ini diisi seperti biasa 0 sampai 6 sesuai dengan banyaknya huruf yang akan kita tampilkan. Jadi ketika inputnya bernilai 0, maka dia akan menampilkan D. Ketika bernilai 1 akan menampilkan I. Dan sampai ketika dia bernilai 6 akan menampilkan L. Gitu. Nah, untuk outputnya di sini ada display dan A sampai N itu mewakili garis di alfanumerik ini. Cara mengisinya, ketika ingin membuat huruf D, mana aja yang akan menyala gitu. Nanti diisikan 1 pada tabel kebenarannya. Sekarang, kita akan membuat huruf D, maka yang perlu menyala adalah A. A, kemudian D, kemudian B, C, dan JM. Berarti di sini ada A, kemudian ada B, C, kemudian ada D, dan JM. Nah, setelah itu untuk membuat huruf I, maka yang perlu menyala adalah J sama M. Berarti di sini J sama M. Kemudian untuk membuat huruf G, berarti yang perlu menyala adalah A, F, E, D, C, dan G2. A, kemudian F, E, D, C, sama G2. Kemudian I itu sama di sini. Kemudian untuk T berarti JMA, JMA. Dan membuat huruf A kita perlu A, B, C, E, F, G1, G2. Dan untuk membuat huruf L kita perlu F, E, D. Dan untuk semuanya harus 0. Atau yang tidak diperlukan itu berarti mati atau 0 gitu. Nah, setelah tabel kebenarannya terisi, langkah kedua yaitu membuat key maps dari huruf outputnya. Jadi kita akan membuat key maps sebanyak A sampai N. Ini ada A, B, C, nanti sampai N. Sekarang kakak mau memberitahu, kan di sini ada 0 sampai 6. Sedangkan untuk 3 bit itu maksimalnya sampai 7 kan? Jadi, untuk 7 pada key maps-nya itu dikasih X, karena dia tidak dipakai. Nah, X itu apa? X adalah don't care, yang mana dia bisa bernilai 0 atau 1. Jadi nanti sesuai kebutuhan, dia mau dijadiin 0 atau 1 gitu. Nah, sekarang kita mengisi key maps A terlebih dahulu. Di sini dilihat, untuk A, saat 0 itu bernilai 1, maka di sini ditulis 1. Nah, kemudian saat 2 dia bernilai 1. Kemudian saat 4 dan 5. 4 dan 5. Kemudian untuk yang B, dia ada 0
bernilai 1, ini kan. Terus yang 5 bernilai 1 di sini. Kemudian untuk C, dia waktu 0 dia bernilai 1, kemudian waktu 2 bernilai 1, waktu 5 bernilai 1. Nah, seperti biasa, setelah itu dikelompokkan. Ini kan. Terus kemudian ini pakai ini. Nah, di sini ibaratkan X-nya itu dikasih nilai 0 gitu. Dia nggak usah dikelompokkan. Berarti persamaannya apa ini untuk A? Dia ada X aksen sama Z aksen. Ditambah di sini ada X buat kelompok yang ini sama Y aksen. Nah, untuk yang lainnya juga seperti itu. Nah, yang B sekarang dilihat. Yang satu dia berdekatan dengan X. Kalau misal kita kelompokkan menjadi satu aja di sini, kan nanti dia jadi 3 variabel kan di persamaannya. Nah, kita bisa mengelompokkan dia dengan X. Diasumsikan X-nya bernilai 1. Maka dia akan memiliki 2 variabel saja. Jadi lebih sederhana gitu. Tapi untuk yang ini dia memang tidak bisa dikelompokkan ke mana-mana. Jadi dia cuma 1. Ini kan. Ditambah berarti dia X sama Z. Dan seterusnya. Nah, yang C di sini ini juga dikelompokkan dengan X. Nah, berarti dia ada X aksen sama Z aksen ditambah X, Z. Nah, dan ini untuk sisanya key maps dari D sampai N. Nah, semisal ya ada yang sama. Ini E sama F. Kan dia sama nih isinya. Nah, bisa langsung F ini sama dengan E gitu. Sama dengan persamaannya. Kemudian untuk yang J sama M ini juga bisa langsung sama dengan J gitu. Dan untuk yang tidak ada, kita langsung tuliskan 0 aja gitu. X-nya di sini dia diberikan nilai 0 aja. Karena kalau misal dia bernilai 1 kan malah ada persamaan gitu. Jadi malah lebih ribet. Jadi X-nya di sini langsung 0 aja. Ini 0, 0 gitu. Jadi biar lebih ringkas nanti persamaannya. Nah, setelah mendapatkan persamaan, nanti digambarkan gerbangnya di multisim. Oke, di sini sekarang sudah di multisim. Yang pertama yaitu untuk membuat komponen adalah Ctrl W. Nah, sekarang kita akan memasukkan VCC. Kemudian akan kembali lagi. Nah, kita akan memasukkan div SW. Nah, div SW ini sebagai inputnya nanti. Karena inputnya ada 3, berarti nanti div SW-nya juga ada 3. Ini saklar lah. Oke, setelah div SW nanti ada gerbang not. Nah, untuk merotasi komponennya itu dengan Ctrl R gitu. Setelah itu kita akan mengambil mengambil gerbang N untuk nanti, jadi disimpan dulu gitu biar nggak Ctrl W terus. Jadi disimpan di situ gerbang apa aja yang diperlukan, sama OR juga. Nah, OR yang 2 input sama yang 3 input. Setelah itu kita pakai alfanumerik yang K ya, yang bawah pokoknya. Warnanya terserah, yang penting dia yang K. Dan yang terakhir ada ground. Ground ini nanti untuk yang bernilai 0. Oke, kalau sudah semuanya di close. Nah, kemudian selanjutnya inputnya itu dipasang ke VCC.
sebelum itu kita labelin dulu biar nggak bingung. Ini berarti X, ini Y, dan ini Z. Untuk notnya juga dilabelin jadi biar nggak bingung nanti. Ini not Y dan terakhir not Z. Ini tidak bisa pakai tanda ya, jadi kayak kita pakai N gitu aja, not Z. Terus disambungkan dulu. Nah, jika udah, sekarang kita mulai untuk membuat ini gerbangnya buat A, alfanumerik A. Kita butuh gerbang N, yang mana dia adalah X aksen sama Z aksen kan. Dilabelin aja dulu biar mudah nanti masangnya. Terus di copy paste, dilabelin lagi menjadi yang satunya yaitu X sama Y aksen, yang mana nanti keduanya akan di-OR-kan sesuai persamaan yang didapat tadi kan. Nah, untuk X aksen sama Z aksen ini digabung atau disambungkan dengan inputnya, sesuai inputnya. Sekarang berarti untuk yang X. Nah, untuk yang X kalau positif itu ngambil dari yang sebelum dia dinotkan gitu, di belakangnya not. Berarti dia bernilai positif nanti, nggak ada barnya. Sekarang Y aksen. Setelah udah jadi, langsung disambungkan di alfanumerik yang A. Itu ada label-labelnya kan. Pastikan dia sudah nyambung di yang A. Untuk memudahkan, kita bisa mewarnai ini kabelnya. Jadi sekarang diwarnai kabelnya terlebih dahulu. Caranya adalah diklik 2 kali pada kabel yang akan diwarnai, terus pilih warna sesuai yang diinginkan. Nah, setelah itu kita lanjut membuat persamaan untuk yang B. Kita labelin dulu, dia membutuhkan apa aja. X aksen, Z aksen, sama Y aksen kan. Dan butuh X, Z. Setelah itu disambungkan sesuai dengan inputnya. Itu X aksen, terus kemudian Y aksen atau not Y dan not Z. Nah, terus di bawahnya itu ada X, berarti dia nyambung yang positif, sama Z nyambung yang positif. Setelah itu di-OR-kan. Nah, gerbangnya itu bisa di copy paste. Kemudian disambungkan ke B.
Nah, nanti begitu seterusnya. Nah, ini kalau sudah semuanya. Perlu diingat untuk yang CK itu harus dimasukkan ke ground ya. Untuk yang CK di alphanumerik itu harus ke ground. Sekarang kita jalankan. Saat input 000 dia bener ya D. Kemudian 001 dia 1 atau I di. Nah, setelah itu 2 itu G. Kemudian 3 itu I lagi. Kemudian ada 4 T. Kemudian 5 A. Dan yang terakhir itu 6 ada L.